warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faulo. Saya dari kelompok 3. Saya akan mereview kelompok yang berjudul ekonomi klasik versus ekonomi modern. 1. Latar belakang dan masalah pokok. Pergeseran di sistem ekonomi, transformasi dari sistem tradisional pertanian atau barter menuju era modern yang digerakkan oleh teknologi, industrialisasi, dan globalisasi. Inti masalah ekonomi, adanya kesenjangan kelangkaan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kesediaan alat pemuas atau sumber daya yang terbatas. Tujuan analisis, memahami masalah pokok perekonomian serta membedakan pendekatan klasik dan modern dalam menyelesaikan kelangkaan tersebut. Yang kedua, ketertarikan ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro fokus pada bagian kecil atau individu dalam perekonomian, mempelajari perilaku konsumen, produsen, dan interaksi pasar. Berfokus mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan mencapai kepuasan maksimum. Teori makro, analisis bersifat global, total barang atau jasa, inflasi atau pengangguran, nilai tukar, dan lain-lainnya. Berfokus pada kepentingan, permintaan agregat, dan kebijakan campur tangan pemerintah untuk mengatur ekonomi negara ini. Yang ketiga, masalah ekonomi klasik. 3 masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama ada produksi. Usaha pembuatan produksi menentukan barang apa yang dibuat, siapa yang mengkonsumsi, dan efisiensi sumber dayanya. Distribusi, bagaimana produk sampai ke konsumen secara tepat, jarak tempuh distribusi yang panjang berisiko menaikkan harga. Yang terakhir itu ada konsumsi. Apakah barang yang dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi atau justru tidak terjangkau atau tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkannya. Keempat itu ada karakteristik ekonomi klasik. Kebebasan berusaha, memiliki kemampuan untuk secara mandiri kembali ke titik keseimbangan secara alami. 2. Keterlibatan pemerintah yang minimal. Pemerintah tetap memiliki peran tetapi tidak terlalu besar dalam mengatur ekonomi. Pemerintah lebih fokus pada menjaga keamanan, membuat aturan, dan memastikan sistem ekonomi bijakan sesuai aturan. Yang 3, fasilitas panjang ekonomi, fokus pada penegakan hukum dan pengembangan fasilitas seperti jalan. Yang keempat, mekanisme harga pasar. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar secara alami tanpa campur tangan langsung. 5, besaran upah kerja, dipengaruhi oleh kondisi lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Yang keenam, persaingan bebas, mendukung persaingan bebas untuk meningkatkan kualitas barang dan membuat harga lebih bersaing. Setiap individu yang mencari keuntungan pribadi secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Yang kelima, prinsip ekonomi klasik, pasar bebas. Pasar bebas adalah cara terbaik mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hukum penawaran dan hukum permintaan, penentu utama harga dan kuantitas barang. Kenaikan permintaan akan mendorong kenaikan harga produksi, begitu pula sebaliknya. Teori nilai kerja balik. Nilai suatu barang jasa ditentukan oleh jumlah kerja atau tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Peran minimal pemerintah. Peran pemerintah dibatasi hanya pada penegakan hukum, ketertiban, dan perlindungan hak milik. Efisiensi pasar. Pasar secara alami cenderung mencapai keseimbangan. Jika terjadi ketidakseimbangan, mekanisme pasar akan menyesuaikannya kembali. Yang keenam, masalah ekonomi modern. What, how, for, whom. What, apa. Barang apa yang diproduksi dan berapa jumlah, memerlukan riset selera pasar. How, bagaimana. Bagaimana cara memproduksi secara efisien, pilihan kombinasi sumber daya, teknologi padat, karya versus padat modal, serta faktor inflasi atau kurs. For whom, untuk siapa. Barang diproduksi menentukan segmentasi dan target pasar yang menikmati produksinya. 7. Karakteristik ekonomi modern. Sistem ekonomi pasar beroperasi berdasarkan mekanisme pasokan dan permintaan pasar yang didukung oleh lembaga keuangan seperti bank dan pasar saham. Kepemilikan swasta. Swasta memiliki hak eksklusif atas aset ekonomi, tanah, modal, perusahaan, dan bebas mengambil keputusan produksi, distribusi, serta konsumsi. Teknologi dan inovasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produksi, efisiensi biaya, daya saing, serta kualitas hidup. Spesialisasi
spesialisasi dan diversifikasi. Menekankan pada produksi barang atau jasa sesuai keunggulan kooperatif guna meningkatkan efisiensi dan keuntungan perdagangan internasional. Permintaan yang berperan, pemerintah yang berperan. Pemerintah bertindak aktif sebagai regulator, memastikan pasar adil sekaligus penyediaan layanan publik seperti infrastruktur dan pendidikan. Globalisasi ditandai dengan perdagangan dan investasi internasional yang melintasi batas negara, memperluas pasar namun membawa tantangan ketidaksetaraan. Yang ke-8, prinsip ekonomi modern. Menurut N. Gregory Mankiw, masyarakat menghadapi pertukaran trade-off. Contoh trade-off antar lingkungan bersih versus pendapatan tinggi serta efisiensi versus kesetaraan. Biaya peluang. Biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda korbankan atau berikan untuk mendapatkannya. Berpikir pada margin. Orang harus rasional mengambil keputusan dengan membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal. Menanggapi insentif. Orang yang berubah perilaku karena adanya hukuman atau hadiah harga pasar insentif utama bagi pembeli dan penjual. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Melalui spesialisasi, semua pihak dalam perdagangan bisa sama-sama memetik keuntungan tanpa merugikan satu sama yang lain. Yang ke-9, perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik mencapai kemakmuran masyarakat atau konsumen, proses produksi, distribusi, dan konsumsi, minimal pasar bergerak secara alami, sederhana mengasumsikan pasar selalu mencapai keseimbangan alami. Ekonomi modern mengatasi keterbatasan sumber daya secara efisien dan adil. Pilihan kompleks atas what, how, dan for whom. Pentingnya sebagai regulator fiskal atau moneter penyedia layanan publik. Kompleks melibatkan globalisasi, teknologi, dan isu lingkungan. Dan di sini kita yang ke-10. Dan di sini kita akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya telah bawakan selama ini. Kesimpulannya itu perbedaan mendasar atas kedua pendekatan ini terletak pada tingkat kompleksitasnya, di mana masalah ekonomi klasik berfokus pada pemenuhan kemakmuran melalui rantai produksi, distribusi, dan konsumsi sederhana yang digerakkan oleh pasar bebas, sedangkan ekonomi modern tuh memandang permasalahan secara lebih luas melalui analisis alokasi sumber daya yang terbatas dengan mengintegrasikan peran aktif pemerintah, kemajuan teknologi, serta dinamika globalisasi. Sekian review materi dari saya. Kalau ada kurangnya tolong dimaafin, kalau ada lebihnya ya kembaliin. Terima kasih.